Halo, saya Laras Wijaya. Mereka selalu bilang saya cuma seniman, yang melayang-layang, yang tak pernah cukup di moto keluarga. Kamu cuma tidak berguna, koto ipar saya Romo suatu kali, suaranya cukup keras sampai seluruh meja makan di rumah Bogor mendengar. Semua tertawa terbahak-bahak. Tapi begitu tunangan saya Aditya masuk ruangan, wajah Romo langsung memucat seperti melihat hantu. Saat itulah segalanya retak. Keluarga saya menghapus saya dari semua foto, menyangkal uang yang saya kirim setiap bulan selama krisis ekonomi, dan menyebut saya tamu di warisan sendiri. Saya duduk di meja makan sambil nama saya dihapus dari slide presentasi, lukisan saya diklaim orang lain, suara saya dianggap seperti angin lalu. Apa yang mereka sembunyikan selama bertahun-tahun? Dan kenapa mereka butuh saya tetap kecil? Biar saya tunjukkan apa yang terjadi selanjutnya. Undangan datang seperti struk warung kelontong, kusut, tergesa-gesa, dan jelas bukan untuk orang yang mereka ingat sejak awal. Bukan dari orang tua saya, tapi dari Sinta. Dia kirim lewat pesan dengan semoga bisa datang yo, diikuti emoji bintang yang selalu terasa seperti garam di luka. Saya ragu sebelum balas, bukan karena tak mau bertemu mereka. Sudah lebih dari setahun saya tak pulang ke Bogor, tapi karena saya tahu persis apa artinya melangkah masuk rumah itu. Saya masih gadis yang tak pernah benar-benar masuk hitungan. Tetap yang kreatif, yang bebas, meski cuma yang gambar-gambar. Saya tiba Jumat malam sebelum acara Sabtu. Sinta jemput di stasiun, sudah rapi seperti biasa dengan gaya campur aduk ala influencer, rambutnya sengaja acak-acakan tapi sempurna, bicara cepat seperti punya 3D adline. Wah, katanya sambil pandang saya dari atas ke bawah. Kamu benar-benar masuk VB seniman di desa ya? Senang bertemu juga, jawab saya setengah tersenyum. Di mobil, dia update kehidupan semua orang seolah saya tak pernah bagian dari itu. Promosi Romo, proyek teras baru Pak Hendro, klub buku Burino. Tak sekalipun tanya tentang pameran seni saya di Bandung. Semua excited kamu datang, bohongnya mulus. Kamu jadi mitos kecil keluarga sekarang. Seniman misterius yang jarang pulang. Begitu kata Romo. Saya telan rasa perih. Romo memang jago kasih julukan. Tahun lalu dia panggil saya freelancer tahan resesi. Dia kira lucu. Pagi berikutnya kami kumpul brunch di rumah. Sinta teriak-teriak perintah ke kru catering sementara, Romo mondar-mandir dekat pijar jus jeruk seolah itu kunci kehidupan. Saya tuang kopi, berusaha hilang di latar belakang saat Romo melihat saya. Laras, katanya keras. Tak opo. Tidak semua orang butuh karir. Odo yang cuma jadi latar belakang. Dia tertawa dan lihat sekeliling minta dukungan. Saya pandang dia tenang. Bagusnya latar belakang itu yang bikin latar depan kelihatan. Dia cuma berkedip. Tak bilang opo-opo lagi. Saya tak tunggu tepuk tangan. Brunch sisanya jadi kabur dengan tawa canggung, obrolan villa liburan, dono kuliah, dan reksadana. Saya angguk di tempat pas, senyum saat diharap, tapi di dalam dodo-odo api yang menyolo. Malam itu acara anniversary dimulai. Tempatnya mewah seperti pesta lamaran Sinta dulu. Lampu taman, taplak putih, playlist pilihan. Saya masuk sendirian. Aditya baru datang besok. Di meja penyambutan saya cari nomo, saya di daftar kursi. Tak odo. Bukan deal saya tanya Pramutomo. Dia cek tablet dan senyum sopan. Ah, odo tempat di belakang sini, katanya sambil antar saya ke sudut jauh dekat pintu masuk kru catering, dekat nampan roti dan piring kosong. Meja tak bernomor. Bahkan belum lengkap settingnya. Saya duduk. Sinta lewat sebentar kemudian, pegang gelas sampanye dan senyum seperti baru dapat promosi di perusahaan miliknya sendiri. Ops, bisiknya mendekat.
Kesalahan admin. Mereka kira kamu tak datang. Tak opo, jawab Soyo. Mereka pernah buat kesalahan lebih besar. Dia tak tertawa, cuma senyum kaku lalu pergi sambut tamu penting berikutnya. Soyo duduk di sono, serbet linen belum terbuka sementara malam berjalan tanpa Soyo. Soyo lihat Pak Hendra pidato tentang membangun warisan. Bu Rino hapus air mata saat Romo kasih montase foto. Setiap foto keluarga seolah dipotong tepat sebelum Soyo masuk frame. Tak odo yang datang cek Soyo. Tak odo yang sadar Soyo tak di meja utama, bahkan Sinto. Soyo teguk air dan dengar denting sendok garpu di piring porselen. Moyo Angelo pernah bilang tak odo penderitaan lebih besar daripada menyimpan cerita tak terucap di dalam. Tapi ini bukan penderitaan. Ini biasa. Ini sudah terlatih. Dari tempat duduk Soyo yang sepi dekat pintu dapur, Soyo bisa lihat semua orang menikmati nostalgia buatan. Gelas anggur setengah penuh, tawa terlalu keras untuk kebenaran, dan selide montase di proyektor dengan kenangan keluarga yang difilter cahaya emas. Soyo colek wortel panggang di piring. Tak odo yang bicara sepatah kata pun sejak Soyo duduk. Tak odo yang pandang ke arah Soyo. Soyo mulai pikir malam ini tak bisa lebih hino lagi, tapi Soyo salah. Karena lalu datang Ramo. Dia berdiri dengan percaya diri orang yang biasa didengar. Kertas lipat di satu tangan, gelas anggur di tangan lain. Ruangan hening saat dia ketuk gelas 2 kali. 40 tahun, mulai dia. Tonggak, warisan, pengingat bahwa odo orang yang membangun sesuatu yang abadi. Odo anggukan, gumam setuju. Soyo coba tak gelengkan moto. Dan sementara sebagian dari kita, lanjutnya dramatis, memilih membawa warisan keluarga maju, yang lain cuma dibawa-bawa. Beberapa tamu terkekeh. Kebanyakan senyum canggung. Tak odo yang pandang Soyo, tapi Soyo rasakan panas dipermalukan tanpa nama disebut. Soyo diam garpu Soyo beku di udara. Bahu tegang tapi tak naik. Soyo pandang tangan sendiri dari podo ruangan. Romo lanjut bicara ekspansi bisnis dan rapor anaknya, tapi Soyo masih terjebak di momen itu. Tak terlihat itu satu hal, tapi ini penghinaan di depan penonton. Soyo raih gelas air, jari sedikit gemetar semoga tak odo yang lihat. Soyo ingat kata Eleanor Roosevelt yang dulu Soyo ucap saat kuliah susah. Tak odo yang bisa buat kamu merasa rendah tanpa izinmu. Dulu kata itu beri kekuatan. Malam ini terasa naif. Saat Rama duduk, Sinto tepuk punggungnya seperti dia baru selesai stand-up komedi. Pak Hendra tertawa. Bu Rino angkat gelas. Soyo pamit sebentar kemudian. Tak odo yang hentikan. Di lorong dekat tempat gantung mantel Soyo berdiri. Butuh udara tapi tak cukup untuk tinggalkan malam sepenuhnya. Soyo sandar punggung ke dinding dan hitung upin, 1 upin tiap napas. Akhirnya ketuk mic. Dan sekarang kejutan spesial untuk orang tua tercinta. Soyo kembali ke ruangan saat lampu redup dan lukisan cat air muncul di easel dekat podium. Moto Soyo langsung terkunci. Kemiringan atap. Kotak pos kecil yang Soyo tambah detail. Hint lavender dekat tangga. Itu lukisan Soyo. Yang Soyo kirim ke Bu Rino musim gugur, lalu untuk ulang tahunnya. Keterangan di bawah, rumah masa kecil kami. Hadiah dari Sinto Santoso. Sinto berdiri di sampingnya dengan senyum malu-malu. Soyo ingin menghormati cinta mereka lewat seni, katanya. Kerumunan tepuk tangan. Paru-paru Soyo macet. Itu milik Soyo. Setiap goresan kuas milik Soyo. Soyo bungkus dulu dengan catatan tulis tangan di sudut. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga tembok ini selalu terasa seperti rumah. Tapi sekarang dikreditkan ke wanita, yang dulu tanya apakah cat air dianggap seni sungguhan. Soyo tak tinggal.
Saya jalan langsung lewat tempat mantel keluar ke udara malam, biarkan pintu tutup di belakang. Tepuk tangan mengikuti saya ke parkiran. Tak ada istilah untuk berkabung atas sesuatu yang tak diambil dari tangan tapi dari nomo. Malam itu di kamar tamu saya duduk di pinggir tempat tidur dan pandang wallpaper bunga yang sudah usang. Saya tak menangis. Tak teriak. Saya cuma duduk dengan pengertian. Mereka akan ambil apapun yang saya beri asal tak datang dengan nama saya. Saya tak pergi karena hancur. Saya pergi karena akhirnya tahu permainannya dan harus putuskan apakah masih mau main. Saya tak tidur malam itu. Kamar bau lavender samar dari sachet yang Burino taruh di lemari tahun lalu saat masih ingat hal kecil yang saya suka. Sekarang terasa tak pas, seperti saya. Lampu atas berdengung pelan. Saya berbaring di tempat tidur tamu, kipas langit-langit berputar dengan irama yang bikin Ondo sadar pikiran sendiri. Sekitar jam 2 pagi ponsel bergetar di nakas. Dari Megan, teman kuliah Lomo yang tak bicara minimal 4 tahun. Pesan cuma, kamu tahu ini. Lampirannya screenshot dari grup alumni privat. Di gambar Nomo Sinto muncul di samping pesan. Laras itu kasus amal yang kita semua jaga supaya ibu bisa tidur nyenyak. Butuh sesaat untuk proses. Tim stamp dari tahun kuliah. Saya ingat minggu itu saya batalkan review portofolio sendiri untuk bantu Sinto latihan pitch bisnis. Dia panik. Slidinya berantakan dan tak ada yang mau bilang. Saya begadang semalaman, pandu dia, bahkan berdiri di belakang kelas angguk saat dia ragu. Dan ini yang dia bilang di belakang. Saya bocor lagi dan lagi. Dodo saya sesak, bukan karena kaget tapi konfirmasi. Bertahun-tahun saya bela dia saat orang bilang dia kalkulatif, bilang dia pakai orang seperti properti di cerita brandnya. Saya tertawa saja, bilang dia cuma ambisius. Ternyata dia strategis. Pengkhianatan terburuk bukan dari yang benci Ondo. Tapi dari yang Ondo kira paling bertepuk keras. Pagi harinya saya hampir tak tidur. Saya cuci muka, pakai sweater, turun ke bawah. Dapur sudah ramai dengan suara sarapan. Bacon mendesis, kopi mendidih, kursi geser Upin. Sinto sudah di sono kasih perintah. Bu mau nampan buah sebelum telur, dan bilang Romo mobil sewa harus dikembalikan siang. Saya ke mesin kopi ambil mup. Saat raih krim, Alio kecil 5 tahun yang masih polos pandang saya dari kursi. Momo bilang tante tak punya pekerjaan beneran, katanya goyang kaki. Opo itu pekerjaan palsu, tante? Semua beku. Suara mendesis bacon seperti pisau. Saya tak jawab. Saya senyum ke Alio lembut pelan, lalu ke pintu teras belakang. Saya keluar dan biarkan pintu klik tutup. Udara dingin tenang. Saya berdiri sebentar, tangan di pagar. Kopi tak tersentuh. Saya pandang taman, yang dulu Pak Hendro rawat tiap minggu saat masih bercanda, saya tak bisa jaga kaktus hidup. Kalau sudah tak terlihat cukup lama, bahkan balita diajar di mono tak boleh lihat. Bukan salah Alio. Dia ulang yang didengar. Di usia 5 Ondo cuma coba paham opo koto orang dewasa saat mereka kira Ondo lagi mewarnai. Saya tetap di luar sampai piring dibersihkan dan rumah mulai sepi lagi. Saat masuk kembali tak odo yang tanya ke mono saya pergi. Tak odo yang lihat muk tak tersentuh di meja. Saya kembali ke kamar tamu tutup pintu. Saya tak menangis. Tak teriak. Saya buka laptop pandang dokumen kosong. Tak ada lagi yang perlu dibuktikan ke mereka. Saya sadar saat itu bukan cuma pengabaian. Itu warisan. Dan warisan tak berubah kecuali Odo yang berani patahkan. Pagi setelah pesta terang sekali seolah matahari mengecek saya. Saya bangun lebih awal dari yang mau, terlalu gelisah untuk tutup mata.
Dari tempat tidur tamu, saya sudah dengar piring denting dan Bu Rino bersenandung radio 70-an. Kehidupan lanjut di rumah itu seolah tak ada yang salah. Saya pakai jeans dan sweater longgar, ikat rambut, jalan ke dapur pikir gerak mungkin hilangkan sisa malam tadi dari kulit. Saya tak banyak bicara, cuma tawarkan bantu bersihkan meja dan packing kue sisa. Saat raih tumpukan montase foto yang Sinto pesan, saya lihat sesuatu aneh. Saya angkat satu dan balik tumpukan. Foto grup liburan, ulang tahun, foto rentang puluhan tahun, tapi tiap gambar odo yang mengganggu. Saya tak odo di satu pun. Awalnya saya pikir mungkin tahun saya pergi. Tapi lalu saya lihat foto wisudosmo. Saya ingat hari itu sempurna. Sinto telat. Rama belum masuk hidup kami, dan saya pakai topi miring. Di montase foto, saya tak odo. Dipotong pas, seolah seseorang gunting saya keluar. Yang tersisa Sinto tersenyum dengan Pak Hendra dan Bu Rino di samping pegang buket saya. Perut saya mulas. Sinto lewat dengan karton jus jeruk. Dia lihat ekspresi saya dan miringkan kepala. Odo apa? Saya angkat foto biarkan bicara sendiri. Oh, katanya hampir tak berhenti. Pencetak foto pasti pilih yang paling bagus. Tak minta maaf, tak kaget. Cuma penolakan halus yang saya kenal seperti punggung tangan. Implikasinya jelas. Ketidakhadiran saya buat foto lebih baik. Saya tak bilang opo-opo, tapi di dalam odo sesuatu bergeser. Bahkan sejarah diedit kalau buat seseorang tak nyaman. Saya lipat montase 2 kali, jatuhkan ke meja, keluar ruangan. Siang berlalu kabur dengan obrolan yang tak saya undang. Saya sendiri, bantu susun kursi, lalu gabung semua di luar untuk makan siang santai di bawah payung teras. Disitulah makin buruk. Rama duduk di kepala meja, bicara dengan ceria keras yang dia simpan untuk tamu dan acara umum. Apapun yang dibilang, Sinto selalu maju saat keluarga butuh. Finansial, emosional, dia lemnyo. Bu Rino tersenyum. Sinto berbinar seperti dapat mahkota baru. Saya bersihkan tenggorokan. Sebenarnya saya kirim cek tiap bulan saat krisis properti, bantu bayar cicilan kedua hampir setahun. Mejo hening. Rama kerut kening. Kamu. Saya angguk. Transfer langsung. Hari somo tiap bulan. Bu Rino berkedip lalu senyum tipis bisa saya iris. Sayang, kami tak pernah minta itu. Kamu yang paksa. Benar, koto saya suara kering. Paksa. Tak odo terima kasih. Tak odo pengakuan. Cuma sejarah direvisi disajikan dingin di meja piknik. Saya dorong kursi mundur berdiri. Permisi. Di kamar tamu saya buka laptop, login app ban lomo, mulai scroll. Angkanya odo, jelas seperti dulu, transfer demi transfer. Selalu jumlah somo, selalu label orang tua, rumah. Saya pandang layar, kursor berkedip seperti metronom. Saya tak bayang-bayang. Tak pegang ingatan palsu. Saya punya bukti. Kalau Ondo tak layak diingat, kontribusi Ondo jadi fiksi. Dan saat pandang catatan sendiri, pertanyaan muncul seperti pasang di dodo, yang tak pernah saya izinkan tanya sampai sekarang. Saya mungkin bukan anak pilihan, tapi opo yang terjadi saat yang terlupakan mulai ingat. Rumah sudah sepi sore hari. Semua orang tersebar ke pola biasa menghindar. Sinto pergi ke salon, katanya tak bisa resjedule. Sementara Bu Rino meringkuk di ruang keluarga dengan majalah, kacamata boco melorot setengah hidung. Saya syukuri keheningan. Akhirnya di kamar tamu saya tarik pintu tutup, kunci, duduk di meja lomo ke dinding. Saya buka laptop mulai cari, bukan foto lomo atau kenangan nyaman. Tidak, saya cari bukti. Kebenaran hitam putih yang tak bisa dipijat dengan pesona atau penolakan.
Beberapa klik kemudian saya temukan. Tersembunyi di triad email Lomo Odo perjanjian refinancing 6 tahun lalu. Yang Pak Hendro minto saya ikut tanda tangan saat kredit mereka tak cukup. Saya ingat bagaimana dia bilang, cuma formalitas, nak. Kami butuh tanda tangan baru supaya ban longgar angko. Saya angguk, percaya seperti anak seharusnya. Di situ Odo Brescan lengkap dengan tanda tangan saya, nomor legal, dan klausul daftar saya sebagai co-owner di bawah perlindungan pajak. Nomor saya di akta, meski hanya di kertas. Saya cetak dokumen, lingkari nomor saya dengan pulpen merah dari laci, masukkan ke folder berlabel catatan. Saya belum tahu mau apa dengan itu, tapi tahu artinya. Kertas tak bohong. Orang yang bohong. Saya tutup laptop, tarik napas, keluar ke halaman belakang. Langit mulai berubah. Cahaya tropis lembut beri semuanya warna kemasan. Saya dengar suara dari teras, Pak Hendra tertawa terlalu keras, Bu Rino teguk anggur, Sinto bahas centerpiece eukaliptus untuk acara berikutnya. Dan di sono, berdiri sedikit terpisah dari kelompok, Odo Aditya. Dia tak seharusnya datang sampai besok, tapi di sono dia, tangan di saku, pakai ekspresi tenang tak terbocor yang selalu dia bawa saat bocor ruangan. Saat saya dekati, Sinto berbalik dan saya lihat itu. Hanya kedipan, otot mulut berkedut. Kaget, tak nyaman. Mungkin lebih. Laras, katanya terlalu cerah. Kamu tak bilang dia datang lebih awal. Saya juga tak tahu, jawab saya datar, berdiri di sampingnya. Sinto jalan mendekat, energinya ganti ke hangat pura-pura. Aditya, selamat datang. Sudah lama. Kamu kelihatan sehat. Masih di firma konsultasi. Saya pindah, katanya. Mulai dono sendiri. Senyum Sinto beku sesaat. Tentu saja. Nanti saat teras mulai kosong dan orang masuk, saya tarik Aditya ke belakang gudang Taman Lomo. Jujur, koto saya. Kamu pernah ketemu Sinto sebelumnya? Dia hembus pelan terukur. Kami pernah ketemu tahun lalu di konferensi di Bali. Dia tertarik. Saya tolak. Pikir lebih baik tak sebut. Tak mau drama. Kamu tak mau saya pikir itu ada hubungan dengan kita. Tak ada. Tapi ada. Mungkin bukan cara saya takut, tapi cara jelaskan segalanya. Kejengkelannya, komentar sinisnya, perang diamnya lewat meja Thanksgiving dan kartu ulang tahun. Dia bukan cuma terancam saya sebagai yang aneh. Dia dihantui saya sebagai yang akhirnya dapat yang tak bisa dia dapat. Selama ini saya pikir paranoid. Ternyata saya cuma perhatian. Saya jalan masuk lagi, lewat deret foto keluarga, senyum buatan, kesempurnaan panggung. Saya tak akan teriak, tak akan mohon. Kalau diam adalah warisan mereka, mungkin saatnya saya tulis ulang wasiatnya. Malam awal, halaman belakang disiapkan lagi. Kursi lipat putih, meja bufet berlinen, lilin anti nyamuk berkedip saat matahari tenggelam di pagar tetangga. Makan malam keluarga santai idi Sinto. Lokei, katanya, cuma cosi tutup akhir pekan. Cosi berarti dikurasi, dikendalikan. Saya bantu Bu Rino susun alat makan terakhir saat gerbang terbuka. Awalnya tak pikir opo-opo. Mungkin sepupu balik dari rokok. Tapi lalu saya lihat dia. Aditya. Dia langkah ke teras dengan tenang biasa, pakai kemeja abu gelap, lengan digulung cukup tinggi sarankan tak rencana lomo. Dia tak dijadwalkan sampai besok. Kami tak bahas dia muncul malam ini. Tapi di sono dia. Suara Sinto di tengah kalimat tentang penempatan staf catering terpotong tajam. Rama di tengah tuang botol pinot tangan tersentak tumpah anggur ke taplak putih. Nodo cepat menyebar. Bu Rino pertama bicara. Oh, kamu tak bilang bawa orang.
Nodo turun. Bukan kasar, cuma lebih tipis. Aditya senyum sopan yang bikin orang tak yakin disopo atau dinilai. Perubahan penerbangan mendadak. Semoga tak mengganggu. Tentu tidak, Koto Sinto, suaranya naik satu nodo terlalu cerah. Senang lihat lagi. Sudah berapa tahun? Aditya angguk. Lebih dari 3. Bibirnya menipis. Dia gerak dengan tujuan tapi tak tergesa. Jabat tangan, jawab pertanyaan dengan hangat, cukup hindari curiga tapi tak cukup undang obrolan lebih. Saya lihat dia dengan rasa ingin tahu lepas. Dia tak naikkan suara, tak bilang tak pantas, tapi tiap orang di meja mulai gelisah di kursi. Dia tak perlu teriak. Kehadirannya sojo cermin yang pantulkan ketakutan mereka terbongkar. Saat makan mulai, Aditya duduk di samping Soyo. Rama di seberang hindari kontak moto. Itu baru. Kami setengah jalan makan ayam panggang dan kentang saat Aditya condong maju, bicara santai ke tak odo siapa. Kamu tahu, Soyo teringat audit firma beberapa tahun lalu. Kasus menarik. Laporan internal tunjukkan ketidaksesuaian. Beberapa dikubur begitu rapi, butuh minggu tangkap. 1 orang palsukan 4 kuartal data. Brilian di kertas, busuk di bawah. Dia tak pandang Rama. Tak perlu. Garpu Rama denting piring saat lewat gigitan. Dia usap mulut dengan serbet dan pamit sebentar kemudian. Setelah meja mulai ramai lagi, Aditya condong ke Soyo bisik, orang itu kerja di bawah Soyo. Dia bohong. Soyo pergi diam-diam, dia tetap nyaman. Soyo tak pernah lupa. Soyo pandang gelas anggur Lomo sebelum jawab. Jadi selama ini mereka mau kamu kecil karena takut siapa yang berdiri di sampingmu, katanya tanpa ragu. Dan begitu Sojo peran balik. Tapi Soyo tahu lebih baik. Ego terluka tak mundur, mereka balas. Brunch diadakan di Country Club, tempat taplak lebih putih dari daftar tamu. Soyo pakai dress navy, tak terlalu formal tak terlalu santai, jenis yang dipakai kalau mau dilihat tapi tak dibicarakan. Sinto tentu atur semuanya. Ini elemennya. Nametak, chart kursi, barblo di mari sempurna bisa diambil dari majalah desain rumah. Dia terbang antara meja, puji anting, atur vas, dan biarkan semua tahu tanpa bilang bahwa dia kurasi seluruh pengalaman. Aditya dan Soyo tiba tepat sebelum toast pertama. Kami baru duduk saat ponsel Soyo bergetar di pangkuan. Pesan dari nomor tak dikenal. Subjek, tips anonim. Isi, pikir kamu harus tahu. Ini diteruskan ke partnernya. Lampiran brief. Soyo buka. Scan email anonim ke partner bisnis Aditya di firma investasinya. Email tuduh dia salah gunakan dana saat jadi CFO. Diformulasikan samar tapi sengaja, penuh frasa seperti pelanggaran etika dan pola salah arah keuangan. Soyo tunjuk ke dia di bawah meja. Dia baca diam, lalu masukkan ponsel kembali ke jas. Tenang seperti biasa dia condong ke Soyo. Kebenaran punya cara bertahan lama, bisiknya. Bohong cepat keriput. Kamu pikir itu? Dia potong pandangan. Tak perlu tebak. Hanya 1 orang di ruangan ini tahu cukup dan benci cukup keras. Soyo pandang Rama. Dia tertawa atas sesuatu sepupu bilang, tapi matanya melirik samping sekali lalu lagi. Dan Sinto? Dia tak pandang kami sekalipun. Tak perlu. Setelah brunch Soyo tak bilang sepatah kata ke dia, tapi diam di antara kami tak kosong. Itu penuh muatan. Malam itu Soyo tak bisa tidur. Soyo duduk di tempat tidur tamu, scroll batkup cloud lama, folder foto yang tak sentuh bertahun-tahun. Soyo tak yakin cari opo sampai temukan. Foto lama dari konferensi leadership di Bali saat akhir 20-an. Acara pertama karya seni Soyo dipajang di galeri profesional
sebagai Sidi Ejibit. Sinto ikut, bilang butuh akhir pekan bernapas dan hanya mau dukung soyo. Di latar belakang satu foto, kabur tapi jelas, Sinto dan Aditya dekat, bicara, tersenyum. Soyo pandang layar lomo. Soyo turun telanjang kaki dan temukan Aditya di meja makan, laptop terbuka, earbone tergantung kerah. Soyo angkat ponsel. Cuma salah paham atau dia mau kamu dulu juga. Dia pandang moto tanpa kedip. Dia tak cuma flirt. Dia coba pisah Soyo dan mantan istri. Itu kenapa Soyo tinggalkan pernikahan dan perusahaan. Soyo jalan dari keduanya. Dodo Soyo sesak, bukan cemburu tapi pengenalan. Dia tak cuma dendam Soyo karena hidup berbeda. Dia dendam Soyo karena pengingat sesuatu yang tak bisa dikendalikan, seseorang yang tak bisa dia dapat. Bertahun-tahun Soyo pikir Soyo ketidaknyamanan, beban, yang tak tahu cara pasang. Tapi tidak, Soyo lebih buruk di mata mereka. Soyo bukan cuma saudara tak nyaman. Soyo pengingat hidup bahwa dia kalah. Makan malam-malam itu di aula privat Country Club. Sinto reservasi atas namanya. Tentu saja. Katanya intim, cuma keluarga, tak ada embel-embel, tak ada fotografer, cuma satu kumpul terakhir tutup akhir pekan. Ruangan bercahaya lilin dan jas pelan. Tiap setting sempurna, kartu nama tulis kaligrafi emas. Milik Soyo tulis laras, seniman, upgrade pasif-agresif dari tak odo yang diberi malam sebelumnya. Soyo tak bilang Aditya opo yang Soyo rencana. Tak perlu. Kami tukar satu pandang di mobil saat jalan, dan itu cukup. Makan malam mulai kaku. Obrolan kecil lewat seperti roti kering. Tak odo sebut sakit perut Romo mendadak yang bikin dia lewat brunch. Tak odo tanya Aditya dan Soyo habiskan siang bagaimana. Diam bukan canggung. Strategis. Di tengah kursus kedua Aditya bersihkan tenggorokan pelan dan ketuk pinggir gelas air. Sebelum dessert, katanya nodo netral, odo sesuatu yang Soyo pikir kita lihat bersama. Dia raih ke jas, keluarkan folder manila tipis, letakkan tengah meja. Lalu geser lembar, putar ke Romo. Aneh opo yang orang lakukan saat kira tak odo yang lihat, koto Aditya. Bukan keras bukan pelan, cuma tak terbantah. Wajah Ramo pucat, garbu beku di udara. Ini opo? Tanya Pak Hendra pandang lewat kacamata. Keluhan resmi, jawab Aditya. Diajukan ke partner bisnis Soyo tuduh Soyo fraud dilacak ke alamat IP ini. Dia tunjuk bawah printout. Ini milik laptop kantor Ramo. Atau sudah ganti? Sinto kaku. Bu Rino tersentak pelan. Tak odo bicara. Rama keluar tawa tegang. Itu gila. Siapa saja bisa spov? Tak odo spov, Aditya potong. Kami sudah verifikasi dengan tim IT firma. Soyo tak mau malu-malukanmu, tapi Soyo juga tak biarkan ini tak dijawab. Soyo berdiri saat itu, tenang terpusat. Soyo juga bawa sesuatu. Soyo jalan ke podium kecil sudut, buka tas, keluarkan USB. Pak, koto Soyo, Anda mau lihat ini? Pak Hendro bingung tapi angguk. Soyo jalan ke layar datar belakang ruangan, colok, tekan play. Layar berkedip. Video yang muncul berbutir, audio agak rusak, tapi suara jelas. Suara Romo. Soyo manipulasi ongko, katanya tertawa. Mereka tak akan temukan. Soyo kubur dalam. Tak odo yang cek kalau kamu cukup senyum di rapat. Ruangan beku. Bahkan musik tak berani lanjut. Mulut Sinta sedikit terbuka. Tangan Bu Rino pegang gelas anggur seperti tali penyelamat. Video selesai. Diam menyusul. Pak Hendra berdiri pelan. Soyo pikir cukup malam ini, katanya. Tak odo yang protes. Soyo pandang sekeliling meja,
moto turun. Tak odo pertahanan bangun. Ini pertama kali saya bicara langsung ke wajah kolektif keluarga, dan pertama kali mereka tak punya yang lempar balik. Saya tak teriak. Tak umpat. Saya cuma tawarkan kebenaran dan biarkan diam jawab sendiri. Mereka bangun warisan di atas diam tapi sekarang diam mereka punya nama baru. Milik saya. Pagi tak bawa penebusan. Hanya diam terlalu keras diabaikan. Jenis diam yang tak sembuhkan. Itu tuduh. Kopi mendidih di dapur seolah tak ada yang terjadi. Saya dengar denting sendok, gumam pelan Pak Hendro dan Bu Rino tukar koto tak dimaksud. Saya tak turun. Belum. Sebaliknya saya jalan ke ruang tamu berdiri depan rak perapian, pandang frame yang Sinto atur artistik. Foto keluarga dicetak untuk pesta, beberapa baru, lain dari penyimpanan. Semua senyum dikurasi, semua cahaya sengaja. Satu foto hentikan saya dingin. Dari potret keluarga dipakai di selide, yang semua baris depan rumah lomo, kesempatan langka semua hadir. Saya ada di situ, cuma sedikit, di samping, tak sentuh siapapun, seperti saya foto bom keluarga sendiri. Saya condong lebih dekat dan lihat tak bawah frame. Teman keluarga, saya pandang koto sampai kabur. Saya jalan ke dapur, frame masih di tangan. Bu Rino pandang dari kopi, berkedip seolah saya baru masuk dari cerita lain. Ini, koto saya angkat. Dia menyipit. Opo? Tulis teman keluarga. Ando tak lihat yang salah? Ekspresinya bergeser sedikit. Lebih bingung daripada salah. Pasti cuma salah ketik. Kamu selalu suka low profile kan? Low profile, bukan tak terlihat, bukan dilupakan, ditulis ulang. Bukan salah ketik, koto saya pelan. Itu kebenaran seperti yang Ondo harap selalu. Saya tinggal foto di meja. Nanti kami semua kumpul sekali terakhir untuk brunch sebelum orang mulai pulang ke penerbangan dan rutinitas. Sinto atur celup putar ulang selide anniversary penuh di layar pasang untuk yang lewat. Kali ini potongan lebih tajam. Montase masa kecil saya hilang. Klip Aditya dan saya bersulang dipotong jadi kedipan 2 detik. Tak odo komentar. Tak odo tanya. Mereka semua tepuk di akhir seolah cerita yang baru dilihat nyoto. Seolah selalu milik mereka dan tak pernah milik saya. Saya berdiri di pinggir ruangan lihat semua. Tepuk tangan mereka, kenyamanan sombong di versi kehidupan di mana saya tak pernah benar-benar odo. Lalu saya balik dan jalan keluar. Di luar matahari kena beton cukup hangatkan kulit. Saya sandar pagar teras dan tarik napas pelan. Melihat diri dihapus saat berdiri di ruangan, itu jenis sihir hanya keluarga bisa lakukan. Tak teriak, tak banting pintu, cuma potongan bersih. Begitu diam, begitu strategis, hampir tak rasakan sampai darah berhenti mengalir. Tapi yang patah tak selalu berdarah. Mereka bisa pura-pura, saya tak pernah bagian cerita. Tapi mereka lupa. Saya masih pegang peno. Cahaya luar sudah berubah. Lebih lembut sekarang. Jenis cahaya yang bungkus seperti bisik sebelum senja. Aditya dan saya duduk di pinggir teras, tak banyak bicara, biarkan dia melakukan bicara. Kami tinggal besok. Saya belum packing, tapi keputusan sudah packing saya. Diam saya sekarang bukan lemah. Deklarasi. Dia raih saku jas beri kotak kecil persegi. Beratnya terasa familiar di telapak, tapi ini bukan cincin yang dia beri saat lamaran pertama. Saya tahu langsung. Saya buka. Di dalam cincin vintage, safir oval dikelilingi berlian kecil, halus tapi tak terbantah kuat. Ban punya patina hanya waktu dan garis keturunan bisa bentuk. Ini, katanya, milik nenek saya. Ibu simpan setelah dia pergi. Hampir digadaikan mantan saya dulu. Sinto bantu dia.
Jejak kertas samar, tapi keluarga saya temukan diam-diam ambil kembali. Saya pandang dia. Dia coba curi ini. Bukan cuma ini, katanya pandang moto. Dia coba curi versi saya yang dia pikir layak. Saya telan. Odo banyak lebih di kalimat itu dari podo sejarah. Saya mau kamu punya, lanjutnya. Bukan karena simbol keluarga saya, tapi karena kamu bangun warisan sendiri, yang tak butuh persetujuan untuk penting. Saya pasang cincin di jari. Pas seperti tunggu saya. Nanti malam saat lipat baju terakhir, saya duduk di seberangnya di tempat tidur. Diam di antara kami nyaman. Tapi Odo yang masih gatal di belakang pikiran. Kamu tahu kan, akhirnya saya bilang. Kamu tahu mereka tak akan pernah biarkan saya masuk. Aditya sandar, tangan belakang kepala. Tentu, katanya. Tapi kamu bukan jenis wanita yang dengar saat dibilang sesuatu. Kamu cuma percaya saat lihat sendiri. Saya nyengir. Saya tunggu, tambahnya. Karena tak mau kamu pikir saya selamatkan kamu. Kamu selamatkan diri sendiri. Saya cuma pastikan pintu tetap terbuka. Itulah garis antara selamatkan dan saksikan. Selama ini saya pikir kekuatan ditampilkan dengan suara, tinju, penolakan duduk. Tapi kekuatan sejati, saya sadar sekarang, tentang lepas kebutuhan dilihat oleh yang tak akan pernah pandang. Tentang ambil kembali diri di momen tenang biasa. Saya sentuh cincin lagi. Beberapa kebenaran hanya berguna saat Anda gali sendiri. Kami habiskan sisa malam di teras belakang, lihat lampu halaman tetangga berkedip nyolo. Saya tak rasa kosong. Tak dendam. Saya rasa seperti orang yang berhenti tunggu dipanggil ke meja dan mulai atur meja sendiri. Dulu saya pikir penutupan datang dari maaf akhirnya. Tapi mungkin datang saat Anda berhenti butuh mereka lakukan. Langit mendung saat saya buka tirai. Bukan suram, cuma abu-abu yang buat warna kelihatan lebih jujur. Saya berdiri sebentar, pandang jalan masuk, aspal retak, hidrangnya yang Burino tanam 2 musim panas lalu. Tak ada yang puitis tentang pagi ini, tapi saya rasa lebih seperti diri sendiri daripada bertahun-tahun. Aditya sudah di luar muat tas terakhir ke bagasi. Dia gerak mudah, seperti pria yang pernah lakukan ini, tinggalkan rumah, tutup bab saya, sebaliknya, gerak lebih lambat, bukan sedih tapi karena perhatian. Kamar tamu sekarang kosong, cuma selimut lipat, garis debu di mana tas saya duduk, dan sketsa yang saya tempel di dalam pintu lemari. Itu gambar pensil sederhana rumah keluarga dari ingatan, bukan foto. Saya tambah retak di tangga teras, kendur talang, miring kotak pos di bawah tulisan tangan saya pernah di sini. Itu cukup. Burino intip saat saya zip tas terakhir. Dia berhenti di pintu, jari putar ujung sweater. Kamu berangkat pagi, katanya seolah kami tak bahas ini. Saya angguk. Macet parah kalau tunggu lomo. Dia masuk, tapi cuma setengah. Selamat jalan. Saya pandang matanya. Terima kasih. Dia kelihatan mau bilang lebih, tapi tak. Sebaliknya dia pandang tempat tidur lalu jendela. Kamar ini selalu somo, gumamnya. Saya perhatikan. Jeda. Dia tak peluk saya. Saya tak tawarkan. Saat dia balik pergi, saya tambah pelan, Bu, saya harap lain kali tak butuh lomo untuk seseorang sadar kursi kosong. Dia ragu di lorong, lalu terus jalan. Saya jalan lewat rumah pelan. Dinding penuh foto keluarga, wisuda, barbecue, liburan danau, semua dibingkai teliti, digantung hati-hati. Dan di tiap satu saya cari bukan diri sendiri, tapi ruang yang saya tahu pernah saya isi. Pak Hendra di luar taman. Dia membungkuk atas semak,
potong dengan fokus terlalu banyak pura-pura tak lihat saya dekati. Saya lewat dia ke mobil. Dia tak angkat kepala. Dah, Pak, koto saya tetap. Dia bersihkan tenggorokan tapi tak bilang opo. Sinto muncul di teras saat saya buka pintu penumpang. Pulang, tanyanya. Saya angguk. Selamat jalan, katanya tanpa kontak mata. Terima kasih. Aditya mulai mesin. Saya naik, tutup pintu, lihat rumah mengecil di kaca spion. Di dalam saya hembus. Bukan lega bukan sesal, cuma lepas. Saya pikir akan terasa lebih besar, koto saya. Selalu begitu saat Anda bawa, jawab Aditya. Kami jalan diam sebentar, lewat pom bensin somo, belokan familiar somo. Saya sandar kepala ke jendela. Lihat pohon kabur jadi satu. Dulu saya pikir pergi berarti kalah. Tapi sekarang saya tahu meninggalkan adalah yang Anda lakukan saat sudah menang pertarungan paling penting. Yang melawan diam dan saat jalan masuk pudar di belakang, saya tak rasa kosong. Saya rasa utuh, akhirnya tulis cerita di mana saya tak perlu dihapus untuk damai. Galeri sunyi, jenis sunyi yang datang bukan dari kosong tapi perhatian. Malam terakhir pameran saya, dan tiap dinding pegang bagian saya, dicat, digambar, atau direkam. Nama saya di atas pintu masuk dengan huruf tebal bersih. Tak ada julukan, tak ada penghapusan, cuma Laras Wijaya. Tamu jalan lewat ruang pelan, seolah takut napas terlalu keras. Beberapa bisik, beberapa pandang. Beberapa hapus air mata saat kira tak ada yang lihat. Dan di tengah semua, lopeng di layar lebih tinggi dari yang pernah saya izinkan, adalah film. Tak mewah, tak ada musik dramatis atau efek, cuma still dan klip video dirangkai hati-hati. Karya seni saya tak diberi label di rumah keluarga. Screenshot slide keluarga dengan nama saya hilang. Pesan suara dari Sinta dipotong dan dipotong lagi. Mungkin jangan buat ini tentang kamu. Lebih mudah kalau kamu tak ikut. Dan suara saya, mantap tak goyah, lapis atas semua. Mereka bilang saya tak terlihat, jadi saya simpan buktinya. Saya tak tunjuk untuk menang. Saya tunjuk supaya tak lupa. Saya berdiri di sudut belakang saat lo putar. Saya tak menangis. Tak pamer. Tepuk tangan yang ikut bukan gemuruh. Pikiran. Beberapa detik diam lalu anggukan kepala saling mengakui, bukan rayakan. Seorang wanita dekati saya dekat Seri Pangeran Taman. Saya tak kenal dia. Rambutnya sanggul ketat, pegang buku catatan dekat dodo. Saya dari Herald, katanya. Saya liput retrospektif seniman. Boleh tanya kenapa pilih masukkan rekaman pribadi? Saya senyum. Bukan sopan, jujur. Karena wanita seperti saya habiskan hidup diedit, koto saya. Saya pilih narasi cerita sendiri sebelum orang lain lagi. Dia catat sesuatu, lalu pandang saya berbeda, seolah saya baru geser tanah di bawah kakinya. Minggu kemudian, kembali di studio, amplop polos muncul di kotak surat. Tak ada alamat balik, tapi tulisan tangan familiar. Saya buka. Mungkin kamu benar pergi, tapi saya tak pikir kamu akan buat opo-opo tanpa kami. Tak ada tanda tangan, tapi tak perlu. Saya lipat surat sekali dan jatuhkan ke tempat daur ulang, tak bocor lebih dari baris pertama. Cerita yang dia kirim, saya tak pernah selesai karena terlalu sibuk tulis milik saya. Malam itu saya matikan lampu galeri sendiri, kunci pintu, masukkan kunci ke saku mantel. Saya berdiri di luar sebentar, pandang tanda lagi. Bukan cuma nama saya, tapi nama saya, tebal dan utuh. Saya tak perlu mereka lihat lagi. Saya sudah lihat untuk diri sendiri. Saya tak pernah kekecewaan. Saya bukti yang mereka tak tahu cara bingkai.